Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 12 Juni 2024. Penyitaan ini dilakukan saat Peggy menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jabar. Pemeriksaan berlangsung selama 3 jam sejak pukul 15.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Peggy dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik terkait aktivitasnya di media sosial. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Mukhtar Effendi, mengatakan saat kliennya ditangkap, handphone milik Peggy juga disita. Di dalam handphone tersebut terdapat akun Facebook milik Peggy Setiawan. Kini akun Facebook milik kliennya itu juga disita penyidik dan dijadikan alat bukti. Penyidik Polda Jabar juga meminta password akun Peggy. Ia mengatakan teman-teman Peggy di Facebook tidak ada keterkaitannya dengan kasus ini, termasuk 5 terpidana. Sementara Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy lainnya, mengatakan bahwa tes poligraf belum dapat dipastikan akan dilakukan kapan. Kami menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Koordinator itu melengkapi, sebetulnya bukan menambahkan, bahwa memang pada hari ini klien kami PS pertama dilakukan dulu BAP tambahan. Nah, tadi isinya BAP sudah disampaikan bahwa BAP ini fokus sekitar medsos, yang mana pada saat klien kami ditangkap itu HP-nya kan dirampas, ya disita lah gitu ya, disita. Mohon maaf, saya ulangi, disita oleh pihak kepolisian, mungkin dijadikan barang bukti. Nah, ternyata di dalam HP itu kan ada akun Facebook, yang mana akun Facebook itu adalah milik Peggy Setiawan. Di dalamnya Peggy Setiawan banyak berteman, tetapi ternyata pertemanan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa ini, karena teman-teman yang ada di Facebook Peggy itu tidak ada kaitan dengan peristiwa tahun 2016, apalagi dengan para terpidana, tidak ada satupun. Kami Sosok Pasren yang merupakan ketua RT sering disebut-sebut dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki di Cirebon, Jawa Barat. Rumah Pak RT juga menjadi sorotan dalam penyelidikan kasus yang terjadi pada 2016 ini. Menurut beberapa saksi, rumah yang terletak tak jauh dari SMP Negeri 11 Cirebon tersebut menjadi tempat berkumpulnya para terpidana dan saksi pada malam kejadian. Salah satu saksi, Ahmad Saifuddin yang akrab disapa Udin, mengungkapkan bahwa dirinya dan 9 rekannya, termasuk anak Pak RT bernama Kavi, menghabiskan malam di rumah tersebut. 5 dari rekan Udin kemudian ditangkap oleh kepolisian dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tribun mencoba untuk menelusuri lokasi rumah Pak RT pada Rabu 12 Juni siang. Rumah tersebut berlokasi di sebuah gang kecil di sebuah warung Madura sekitar 100 meter ke utara dari SMP Negeri 11 Cirebon. Lokasinya berada di RT 2 RW 11, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Setelah melewati tikungan, ada 2 rumah, terdapat rumah berpagar oranye milik Pak RT. Berdasarkan penelusuran, diketahui rumah ini juga terhubung dengan rumah salah satu terpidana, yaitu Sudirman, dan juga warung Bunining yang menjadi tempat berkumpul para pemuda sebelum pindah ke rumah Pak RT. Jarak antara rumah Pak RT dan warung Bunining tersebut sekitar 50 meter. Punya hak untuk tidak ambil gambar kita sama depan rumahnya mau apa gitu ya. Polda Jawa Barat memperpanjang masa tahanan Peggy Setiawan, terpidana tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 12 Juni. Selain itu, Kapolda Jabar juga menginstruksikan membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan Peggy.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Jules Abraham Abbas mengatakan perpanjangan masa tahanan itu dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan selesai untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Sementara terkait pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, Jules mengatakan penyidik masih bekerja untuk melengkapi berkas. Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, tersangka baru dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih satu, yakni Peggy. Di samping itu, Polda Jabar juga siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum Peggy Setiawan ke Pengadilan Negeri Bandung. Kapolda Jabar, Irjen Polisi Ahmad Wiyagus, memerintahkan untuk membentuk tim dari bidang hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Tak cuma itu, Polda Jabar juga telah menyiapkan sejumlah bukti untuk dibuktikan dalam persidangan pra-peradilan nanti. Namun Polda Jabar selaku tergugat belum menerima panggilan ataupun pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum Peggy, Mukhtar Effendi mengatakan sidang perdana pra-peradilan akan digelar pada 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ia meminta awak media untuk terus memantau perkembangan kasus pembunuhan Vina Cirebon, termasuk mengawal sidang pra-peradilan Peggy. Pra-peradilan akhirnya ditempuh oleh pihak kuasa hukum Peggy lantaran mereka merasa kliennya dijadikan tersangka tanpa dasar dan bukti yang kuat. Dikatakan Muhtar, saat ini sudah ada 22 pengacara yang akan mendampingi Peggy dalam sidang pra-peradilan di PN Bandung. Pak, perpanjangan masa tahanan Peggy seperti apa nih Pak? Ya, jadi terkait dengan masa penahanan pun kami sudah mengajukan ya ke pihak kejaksaan maupun pengadilan, kami sudah tembuskan juga, dan sejauh ini sebagaimana yang teman-teman ketahui ya bahwa kami masih melakukan penahanan terhadap tersangka PS, dan saat ini juga masih berlangsung ya pemeriksaan tambahan terhadap tersangka PS. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, kita sama-sama mengikuti, dan mohon doanya semoga kasus ini dapat cepat selesai. Terus saja Kemudian yang kedua, hari ini surat perpanjangan penahanan Peggy sudah kami terima. Walaupun seyogianya surat itu kan diterima per tanggal 10 ya, atau mungkin tanggal 11 jam 1 malam kan begitu ya. Karena dari tanggal 10 ke tanggal 11 kan ada jeda waktu. Ini kita terima tanggal 12. Artinya dari tanggal 10 ke tanggal 12 itu ada jeda waktu di mana klien kami ditahan tetapi tanpa dasar hukum yang jelas. Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kami. Kemudian per hari ini juga kami mengajukan penangguhan penahanan yang kedua. Kenapa diajukan penahanan yang kedua? Karena klien kami diperpanjang masa penahanannya. Sementara permohonan penangguhan penahanan yang pertama itu tidak direspon sama sekali. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli meminta aparat kepolisian segera mengungkap kasus kematian Vina dan kekasihnya yaitu Eki secara cepat dan profesional. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah asumsi masyarakat atas penangkapan kasus ini yang semakin liar serta mencegah terjadinya kesalahan dalam penanganannya. Politikus PDI Perjuangan tersebut kemudian menyinggung kasus salah tangkap yang pernah dialami dua petani bernama Sengkon dan Karta pada tahun 1974. Keduanya dituduh menjadi pembunuh dan pencuri. Namun setelah divonis bersalah dan menjalani hukuman, ternyata pelaku sebenarnya bukan Sengkon dan Karta. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon 2016 silam tidak profesional dan terkesan ada permainan. Ia menyayangkan buronan kasus tersebut baru ditangkap 8 tahun kemudian karena viralnya film Vina sebelum 7 hari. Dalam perbincangan di kanal YouTube-nya pada Selasa 11 Juni, Mahfud menyebut kasus Vina adalah salah satu bukti carut-marutnya hukum di Indonesia. Mahfud MD menilai kasus ini menjadi rumit untuk diselesaikan, sehingga ia berharap calon presiden terpilih Prabowo Subianto dapat membantu menuntaskan kasus yang menjadi bulan-bulanan pembahasan publik ini. Pada tahun 2016 gimana Pak?
supaya membongkar tuntas itu, supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral. Ada yang dikasih lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang ada kesalahan SOP. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti ini, jangankan itu, kasus Sengkon dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya, itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali, maka negara membayar. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan segera hadir dengan informasi lainnya. Tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.